الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afalam tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim yang mukmin, yang telah mengerti, mengenal dan memahami bahwa Allah itu maha wujud dari segala sesuatu dan maha nyata dari segala yang zahir dan maha dekat dari segala yang ada ini. Kalaulah Allah itu maha wujud dari segala sesuatu dan maha nyata dari segala yang zahir dan maha dekat dari segala yang ada, tentu kita bisa melihat dan menyaksikan akan kewujudan dan kezahiran Allah itu yang nyata pada segala yang ada ini. Kalaulah kita tidak mampu mengenal, tidak mampu menyaksikan dan melihat Allah itu yang wujud dari segala yang ada, disitulah kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta, sebagai orang yang tuli, yang tidak akan pernah tahu untuk membaca alam dan tidak tahu pula membaca akan dirinya, sehingga dia tidak bisa mengenal bahwa alam dan dirinya ini adalah bukti atau dalil kewujudan Allah itu sebenarnya. Inilah sebenarnya yang Allah ingatkan kepada kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian alam dan pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sehingga kamu benar-benar bisa melihat dan menyaksikan aku, sebenarnya akulah yang nyata dari segala yang ada ini. Makanya Allah katakan walinaj'alaka ayatan linnas. Sesungguhnya kami jadikan dirimu itu adalah tempat memandang akan diriku, kata Allah. Karena sesungguhnya aku inilah yang wujud pada dirimu. Nah, tapi kenapa tidak kamu perhatikan akan kewujudan dan kezahiran aku pada dirimu, kata Allah. Apa yang menyebabkan dirimu itu terhijab untuk memandang dan mengenal serta memahami akan rahasia diriku? Ini selalu Allah bertanya kepada diri kita ini. Ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah. Apa sebenarnya yang menghalangi dirimu sehingga dirimu itu selalu terhijab untuk mengenal, menyaksikan akan diriku? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal sebenarnya, kata Allah, akulah yang menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada, kemudian kembali lagi kepada tiada.
Tapi kenapa kamu belum mengenal akan diriku, kata Allah. Dulu kamu tidak ada, sekarang menjadi ada. Aku zahirkan kamu menjadi bayi, menjadi balita, remaja, dewasa. Dahulu kamunya anak-anak, sekarang sudah menjadi bapaknya anak-anak. Tapi kenapa kamu belum mampu juga mengenal akan diriku, kata Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak mampu mengenali akan Tuhan yang wujud pada dirinya, inilah sebenarnya yang Allah utarakan itu summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka lah orang yang tuli, orang yang buta, orang yang bisu, yang tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Maka buta, tuli dan bisu itu bukanlah buta tuli yang zahir, bukan butanya mata, bukan tulinya telinga. Tetapi yang Allah katakan buta dan tuli itu adalah ruhani, adalah jiwa itu. Ini yang Allah katakan dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, kata Allah, maka aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adallun sabila. Maka dialah orang yang termasuk orang yang tersesat. Tersesat yang bagaimana yang dikatakan Allah? Ulaika fi dhalalim ba'id. Sesatnya itu sangatlah jauh, kata Allah. Makanya kalau kita dikatakan Allah buta, yang membuat kita ini tersesat, tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, maka kita pahami yang buta itu bukanlah buta mata zahir tadi, bukanlah tuli telinga yang zahir ini. Mata zahirnya melihat, telinga zahirnya itu mendengar, kalam zahirnya ini mampu berkata, berbicara. Namun yang dikatakan Allah itu buta, ini yang diterangkan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, adalah butanya mata hatimu, butanya kalbumu, ruhanimu. Untuk mengenal akan diriku, kata Allah. Maka orang yang tidak mengenal akan diriku waktu hidup di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak pernah bisa mengenal aku. Siapa yang tidak bisa mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak bisa mengenal aku. Wa adallun sabila. Itulah orang yang tersesat sebenarnya. Bagaimana kita akan memulangkan diri ini kembali kepada yang punya rahasia diri, kalau kita tidak mampu mengenali akan sejati diri kita? Maka di dunia inilah, selagi kita masih dalam keadaan hidup, maka perbuatlah jalan pulang dan kembali kepada Allah dengan cara mengenali diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Sebab kalau kita sudah mengenali siapa diri kita, siapa sejati diri kita, siapa rahasia diri kita, insya Allah jalan pulang dan kembali itu betul-betul terang, Bapak Ibu. Jelas kembalinya. Inilah orang yang mengenal. Makanya di dalam kaji selalu Ustaz sampaikan,
Di mana datangnya, situ pulang kembalinya. Di mana hilang, situ dicari. Kok yo datangnya awak dari Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Tapi pulang dan kembali kepada Tuhan itu, pulang dan kembali yang seperti apa? Itu yang mesti dipahami. Bapak Ibu dari rumah menuju majelis, lalu pulangnya tentu balik lagi ke rumah. Apakah seperti itu yang dikatakan pulang dan kembali untuk mengenal akan Tuhan itu? Kalau contoh benar seperti itu. Tapi makna yang sebenarnya kembali dan pulang kepada Allah itu bukanlah seperti yang kita pikirkan. Seperti saat malam ini. Datang dari rumah, kembali balik ke rumah. Itu kan kias. Itu ucapan lafaz dan kata-kata. Namun yang kita ambil pahamnya itu di balik makna ucapan lafaz dan kata-kata itu. Jadi malam ini akan kita coba untuk menelusuri kembali makna pulang dan kembali itu sebenar-benarnya. Makna yang hakikinya itu yang bagaimana. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu asalnya dari Allah, pasti pulang dan kembali kepada Allah. Dirimu itu asalnya Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Kalaulah diri kita ini asalnya Allah dan kembali kepada Allah, diri kita ini asalnya Tuhan dan kembali tetap jadi Tuhan, kembalinya itu yang mesti kita pahami. Ada kembali secara syariat, ada kembali secara hakikat. Ada mati secara syariat, ada pula mati secara hakikat. Orang selalu mengatakan, kalau sudah berpisah ruh dengan jasad, disitulah baru mendapatkan dia panggilan atau sebutan almarhum. Tapi kalau belum mati dia, belum berpisah ruh dengan jasad, belum mendapatkan gelar almarhum. Berbeda pahamnya Bapak Ibu. Berbeda maknanya secara hakikat. Kalau secara hakikat itu, mati sebelum berpisahnya ruh daripada jasad ini. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum habisnya usia umur, sebelum berpisahnya ruh dengan jasad, itu yang dikatakan mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu maksudnya matinya rasa keakuan diri kita ini, yang merasa diri kita ini yang wujud. Merasa diri kita ini yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Rasa keakuan diri yang merasa itu yang mesti mati sebelum habisnya usia umur, sebelum berpisahnya ruh dengan jasad itu. Kalau sudah mati rasa keakuan diri kita ini sebelum habisnya usia umur, disitulah kita mendapatkan gelar almarhum itu. Almarhum itu orang yang dirahmati Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum mati, rasa keakuan diri kita ini belum mati, belum fana, bukan almarhum panggilannya, tapi al-mal'un, orang yang dilaknati Allah. Walaupun mati secara syariat, ruhnya berpisah daripada jasad, tapi kalau dia tidak mengenal yang hidup itu siapa, dia tidak mengenal yang wujud itu siapa, dia tidak mengenal yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu siapa, tetap dikatakan al-mal'un, bukan almarhum. Kalau disebut juga namanya almarhum, itu namanya racun, nama merek madu namanya. Mereknya madu, tapi isi dalamnya racun tuh. Awak mengecekkan awaklah almarhum yang dirahmati Allah. Tapi dalam pandangan Allah, kamu belum almarhum. Kamu masih al-mal'un, kata Tuhan. Kalau bahasa syariatnya, jangan kita mengaku diri kita ini hamba Allah.
Kalau Allah belum mengatakan kita ini menjadi hambanya. Kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini menjadi hambanya, barulah di situ dapat gelar kita ini hamba Allah. Mengaku-ngaku itu tak boleh. Apa betul kita ini hamba Allah? Atau hamba dunia, hamba nafsu, hamba diri? Pengakuan itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Maya rancak merasul pandai atau pandai merasul, Bapak Ibu? Pandai merasul yang rancak daripada merasul pandai. Ini yang mesti dipahami supaya kita ini tidak tergelincir dalam menjalankan cerita dan sandiwara Allah itu. Bagaimana kita bisa selamat dunia sampai akhiratnya? Maka kenalilah akan diri kita ini. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengenal akan rahasia dan sejati dirinya, pasti dia akan sampai kepada aku, kata Allah. Ini jawaban Tuhan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai jantung hatiku, manusia, kamu telah bersungguh-sungguh untuk mengenal akan diriku. Pasti satu saat kamu akan mengenal aku, kata Allah. Aku sebenarnya yang memperkenalkan akan diriku kepada dirimu. Kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, walaupun amal kita sedikit, ilmu kita sedikit, kita baru belajar. Tapi kalau Allah yang nondak, Bapak Ibu, Allah yang pingin sesuatu yang tidak mungkin, tidak diterima akal dan rasio, menurut Allah mungkin diterima akal dan rasio itu. Karena Allah di situ yang berbuat dan berkehendak, fa'alu lima yurid, yahdi mayasya. Makanya Allah katakan, "Faman yahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida." Barang siapa yang aku beri dia hidayah, aku perkenalkan diriku kepada dirinya, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, maka dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang selamat. Dialah orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang aku, kata Allah. Maka pantaslah Nabi dan orang-orang arifin, orang-orang arif billah, selalu mengatakan, "Afa araftu rabbi bi rabbi." Aku kenal Tuhan itu karena Tuhan. Aku kenal Allah karena Allah. Bagaimanapun kita bersungguh-sungguh melatih diri kita ini, bersyariat, bertorikat, berhakikat dan bermakrifat, berzikir, beruzlah, bertafakur. Kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya itu kepada diri kita, maka sampai habis usia umur kita, kita takkan pernah bisa mengenal akan Tuhan itu. Tapi kalau Allah mau memperkenalkan dirinya, walaupun kita mau baru belajar, kita baru masuk Islam, kita baru mengenal agama, pasti bisa. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak di situ. Makanya jangan sandarkan pengenalan diri kita kepada Allah itu dengan kekuatan akal pikir. Jangan sandarkan pengenalan diri kita kepada Allah dengan kekuatan amaliah kita, dengan zikir kita, dengan ibadah dan ketaatan kita. Tapi sandarkanlah diri kita, kekuatan akal pikir kita, kecerdasan kita, amaliah dan ketaatan serta ibadah kita, termasuk zikir kita itu hanya kepada Allah. Ini Allah katakan, wa ma tahsya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidak ada yang bisa berkehendak untuk mengenal aku, melainkan atas izin dan kehendak serta maunya aku, kata Allah. Itulah hak petonya Allah itu, Bapak Ibu. Walaupun Allah yang berkehendak dan mau di sana, bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar, bukan berarti kita meninggalkan syariat, bukan berarti kita membunuh usaha dan ikhtiar serta semangat kita.
tetap kita bersemangat, berikhtiar sungguh-sungguh untuk mengenal dan menemui Allah. Mudah-mudahan semangat dan sungguh-sungguhnya kita mengenal dan menemui Allah, di situ pula lah wasilah jalan bagi Allah untuk membukakan rahasia dirinya kepada kita. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.